2 hari lagi kami akan gugat pra-peradilan Bea dan Cukai dan juga Kementerian Keuangan, sekaligus kami akan menggugat mereka dengan perbuatan melawan hukum dan kami akan melaporkan mereka secara pidana. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Direktorat Kantor Wilayah DJBC atau Bea Cukai, Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diduga telah melakukan sebuah pelanggaran aturan perundang-undangan kepada salah seorang warga negara Republik Indonesia. Dimulai dengan kronologis bahwa pada tahun 2020 ada putusan di Pengadilan Negeri Demak terhadap seseorang yang berinisial BK, di mana dalam putusan tersebut diputuskan bahwa saudara BK ini telah melakukan pelanggaran hukum di bidang cukai karena tidak membayar cukai kepada negara sehingga negara dirugikan sebesar Rp145.600.000. Dan karena terbukti melakukan pelanggaran oleh pengadilan diberikan denda juga sehingga total yang wajib dibayarkan kepada negara adalah Rp340 juta. Pada awal tahun 2021, kebetulan bulan Maret kemarin ada seorang perempuan yang kebetulan merupakan adik kandung dari saudara BK yang datang ke Rumah Pancasila dan juga kantor hukum kami untuk meminta bantuan karena tiba-tiba rekening atas nama dirinya di beberapa bank, ada 4 bank, itu semuanya ditutup atau diblokir oleh pihak kantor Bea dan Cukai yang mendasarkan diri kepada diduga adanya aliran-aliran dana yang masuk ke rekening tersebut. Padahal terbukti bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya dari kakak kandungnya hanya sebesar Rp500.000. Tetapi kemudian dikenakan pasal aturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang. Maka Rumah Pancasila dan kantor hukum saya pada tanggal 2 Maret 2021 mengirimkan surat secara resmi kepada kantor Bea dan Cukai Wilayah Jawa Tengah dan Istimewa Yogyakarta yang menyampaikan keberatan tentang pemblokiran terhadap rekening pribadi dari adik kandung BK dengan memberikan perincian bukti-bukti bahwa uang-uang yang ada di dalam rekeningnya adalah hasil dari jual beli tanah warisan dan sekaligus juga hasil dari yang bersangkutan bekerja menjual beras, menjadi baby sister dan lain sebagainya. Yang menarik adalah pada hari ini tepatnya tanggal 8 dikirimi surat tertanggal 5 Maret 2021 oleh kantor Bea dan Cukai resmi. Di dalam surat yang menanggapi surat yang dikirim oleh kami dikatakan bahwa kami diminta untuk melakukan sebuah klarifikasi dengan pihak-pihak bank yang terkait. Ini menjadi lucu. Kenapa lucu? Karena di dalam ketentuan pasal 70 dan 71 Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang dikatakan bahwa pemblokiran rekening di bank itu hanya bisa dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim. Maka kenapa kami mengirimkan surat keberatan untuk meminta konfirmasi? Berdasarkan apa Anda yang berada di kantor Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY itu memblokir rekening klien kami? Karena nanti dengan dasar hukum yang kalian keluarkan itulah, maka kami sebagai perangkat yang membela rakyat jelata ketika berhadapan dengan negara, mampu untuk mengupayakan hukum yang adil bagi masyarakat ini ketika mereka berhadapan dengan negara. Kalau oknum-oknum aparat negara, khususnya dalam hal ini Bea Cukai, sudah melakukan pelanggaran seperti ini, apa yang akan terjadi? Apakah keadilan bisa diwujudkan? Tidak bisa. Tapi kami, saya dan tim tidak akan berhenti. Kami akan melakukan upaya hukum. 2 hari lagi kami akan gugat pra-peradilan Bea dan Cukai dan juga Kementerian Keuangan. Sekaligus kami akan menggugat mereka dengan perbuatan melawan hukum dan kami akan melaporkan mereka secara pidana. Sudah berulang-ulang Rumah Pancasila dan kantor hukum kami selalu berhadapan dengan Bea Cukai. Dan belum pernah satu perkara pun kami ditolak oleh pengadilan. Selalu dimenangkan. Karena apa? Mereka melanggar aturan terhadap rakyat jelata itu. Rakyat di negeri Indonesia yang kita cintai. Saya begitu emosional karena jawaban yang tidak berstandar dari seorang aparatur penegak hukum khususnya Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda yang memblokir seharusnya mengeluarkan surat dasar hukum
sehingga rakyat ini dapat mengupayakan keadilan mengenai pengadilan, malah seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Dan meminta kepada rakyat untuk mengkonfirmasi kepada bank. Ini bukan tingkah laku aparatur penegak hukum yang berlandaskan pada Pancasila, berlandaskan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya dan tim mohon doa restu dari seluruh sahabat Rumah Pancasila. Kami tidak akan berhenti dan tidak akan takut untuk berhadapan dengan oknum-oknum aparatur daripada negara yang tidak bertanggung jawab di dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Itu prinsip. Apapun yang terjadi, kami tidak akan berhenti dan selalu akan siap berhadapan dengan Anda. Semoga ke depan ini menjadi pengalaman berharga bagi kita. Agar penegakan hukum itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Sehingga keadilan itu bisa diwujudkan. Sehingga perintah Pancasila yang mewujudkan keadilan sosial di rumah Indonesia itu bisa terwujud. Kalau seperti ini, rakyat jelata uangnya untuk makan dan minum kalian blokir. Lihatlah oknum-oknum di negeri ini yang rekeningnya berlimpah-limpah pakai namanya orang lain. Berani tidak kalian blokir? Ini hal yang sangat tidak didukung oleh Rumah Pancasila dan kantor hukum kami. Kami akan berjuang mati-matian untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Semoga menjadi baik ke depan dan menjadi perhatian bagi Menteri Keuangan untuk memberikan arahan yang jelas kepada semua yang ada di Direktorat Bea dan Cukai agar ke depan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyusahkan rakyat jelata. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.